Halo, selamat pagi teman-teman. Kita hari ini mau belajar tentang data flow diagram atau biasa disingkat dengan DFD. Nah, materi ini akan melengkapi materi dari buku Romni, silakan dibaca dua-duanya. Tetapi ini hanya pembahasan mengenai vitamin atau tambahan dari saya. DFD itu sendiri adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan yang menghubungkan antara satu dengan yang lain berkaitan dengan alur data baik secara manual maupun terkomputerisasi. Jadi perusahaan itu kan kadang-kala punya sistem yang akan digunakan atau standar operasional prosedur begitu yang akan dilakukan dalam setiap kali kegiatan proses bisnis mereka. Nah, DFD ini adalah alat untuk menggambarkan apa yang harus dikerjakan per masing-masing bagian, baik itu akan dilakukan secara manual maupun terkomputerisasi. Nama lainnya adalah bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau kadang-kala disebut juga dengan model fungsi. Nah, ketika kita ngomongin tentang DFD ini cukup berbeda dengan flowchart kemarin. Kalau flowchart itu kita akan menggambarkan per masing-masing departemennya. Tetapi kalau DFD ini secara keseluruhan. Tetapi ketika kita ngomongin tentang DFD, ini ada konsep dekomposisi. Dekomposisi itu adalah menurunkan atau membuat simpel sebuah sistem. Nah, dekomposisi ini dapat digunakan untuk menggambarkan analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. Kenapa sih harus ada DFD begitu? Karena masing-masing orang, kalau orang luar, stakeholdernya melihat mana ya standar operasional prosedurnya atau mana ya kegiatan yang akan digunakan oleh bisnis tersebut, maka perusahaan atau entitas bisnis dia akan memperlihatkan bagian alurnya saja atau DFD-nya saja atau flowchart-nya saja begitu, sehingga orang luar itu akan lebih mudah untuk membaca. Orang akan cenderung lebih mudah membaca secara simbol dibandingkan dengan secara naratif. Nah, kenapa harus diturunkan atau didekomposisi? Karena sistem secara keseluruhan perusahaan itu kan rumit. Ada yang satu kegiatan itu bermacam-macam kegiatan inti atau turunannya. Nah, di DFD juga itu akan diturunkan. Per masing-masing kegiatan atau per masing-masing siklus nanti akan terlihat bagaimana gambaran umum, dokumen apa saja yang dibutuhkan, outputnya apa saja yang akan diturunkan kepada prosesnya itu apa saja yang akan dilewati. Nah, ini adalah contoh dekomposisi sistem. Ketika kita punya sistem informasi tertentu, contohnya misalkan sistem kas masuk, siklus kas masuk, maka kita akan menurunkan di subsistemnya adalah kegiatan utamanya untuk kas masuk, mulai dari kita memberikan jasa, gift-nya, atau barang, get-nya adalah kita akan mendapatkan uang, sehingga itu akan masuk ke subsistem 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Lalu diturunkan menjadi proses dalam memberikan jasa atau barang, proses apa saja yang akan dilakukan dari proses inti tersebut atau proses subsistem tersebut. Kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa turunkan lagi menjadi subproses. Menjadi 1.21, 1.22, dan kawan-kawannya. Begitu pula dengan kegiatan yang kedua di subsistem yang 2.0, kita akan turunkan menjadi proses. Di 2.1, 2.2, 2.3, ketika secara teknis kalian akan melakukan kegiatan tertentu akan diturunkan menjadi subproses. Nah, apa yang perlu diperhatikan ketika kita mau membuat DFD? Yang satu, bahwa kita harus tahu dulu simbol yang akan digunakan. Simbolnya cukup simpel, hanya ada 4 yang akan merepresentasikan aliran data
antara proses, penyimpanan data, dan arah. Jadi ada 4 saja. Kotak itu nanti, jadi ada kotak, lingkaran, panah, dan tanda seperti tanda gambar sama dengan itu. Nah, ketika kita ngomongin proses, berarti kita ngomongin yang lingkaran. Lalu kalau kita ngomongin tentang entitas, itu pakai yang kotak, aliran data ke dalam dan keluar sistem, itu kita menggunakan tanda panah. Sedangkan untuk penyimpanan data, kita akan menggunakan simbol seperti tanda sama dengan. Lalu yang berikutnya, utamakan aliran data dibandingkan aliran dokumen atau laporan. Data yang dibutuhkan itu apa saja? Yang dibutuhkan oleh sistem atau proses tersebut apa saja? Lalu DFD ini akan bersifat lebih konseptual, tampilan non-fisik atau logika dalam sistem, dan menyediakan dokumentasi aliran, serta proses pengolahan data yang lebih baik. Jadi konsep dari sistem kas masuk itu apa saja yang dibutuhkan, input, proses, dan output. Lalu baru nanti akan aliran datanya diisi apa saja. Lalu yang berikutnya, tidak memperhatikan urutan atau waktu dari setiap proses. Jadi kalau kita ngomongin tadi yang ke subsistem, itu penomorannya belum tentu itu menunjukkan bahwa itu urutan kegiatan 1 itu berarti harus dikerjakan dulu, 2 dikerjakan setelahnya, 3 setelah dari 2, dan seterusnya. Tidak melulu seperti itu. Lalu beda dengan flowchart yang berikutnya adalah dia tidak menampilkan keputusan. Kalau di flowchart kemarin ada simbol decision, gambar jajar layang-layang, tetapi kalau di DFD ini tidak ada simbol keputusan. Lalu dia akan memiliki pandangan sistem secara global atau rinci yang digambarkan dalam sebuah hierarki level. Jadi DFD nanti akan ada 2 macam. Yang pertama ada DFD konteks, yang berikutnya adalah DFD level. Lalu dapat digunakan untuk mendeskripsikan aliran data dalam berbagai level dan antar level. Nah, ini adalah simbol-simbol DFD yang tadi sudah saya sebutkan secara sekilas bahwa ada 4, hanya ada 4. Kotak itu adalah menggambarkan entitas, jadi ada agennya, agennya, internal dan eksternal. Lalu tanda panah itu untuk aliran data. Lalu lingkaran itu mengartikan proses, dan tanda sama dengan itu akan mengartikan data storage. Berikutnya juga ada contoh-contohnya. Entitas itu apa saja sih? Kalau juga UKSW berarti entitasnya ada mahasiswa, ada dosen, ada pegawai non-akademik, lalu ada satpam, dan seterusnya. Kalau aliran data, informasi apa yang akan dibutuhkan atau dokumen apa yang akan diberikan, begitu. Contoh di sini adalah informasi mengenai mahasiswa baru. Lalu diproses, yang tadi ini adalah subsistemnya. 1.0 misalkan, membuat record mahasiswa. 2.2 misalkan, membuat record penagihan piutang, dan seterusnya. Nah, kalau penyimpanan, ini adalah tempat database-nya. Jadi kalau di sini dicontohkan adalah master mahasiswa, atau bisa juga disebutkan dengan mahasiswa saja juga nggak apa-apa. Nah, ini adalah penggunaan simbol. Yang pertama yang berkaitan dengan entitas. Jadi entitas itu bisa berupa orang, sekelompok orang, bisa organisasi, atau juga bisa sebuah perusahaan. Lalu simbol entitas ini atau yang kotak ini bisa juga digunakan untuk sistem yang ada di luar sistem yang sedang dikembangkan. Komponen ini perlu diberi nama sesuai dengan kebutuhan dan biasanya menggunakan kata benda. Kata benda di sini berarti dosen, mahasiswa, bukan per masing-masing nama orangnya. Misalkan entitas eksternal IKA gitu enggak, tetapi ini adalah kata benda secara jamaknya.
dosen, mahasiswa, dan seterusnya. Lalu simbol yang kedua berkaitan dengan proses yang lingkaran. Proses akan menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output, kegiatannya. Proses ini akan diberi nama juga dengan menggunakan kata kerja transitif. Ngerti ini? Dengan menggunakan kata kerja transitif. Jadi kata kerja yang membutuhkan objek, menghitung. Jadi bukan cuma menghitung. Menghitung itu memang kata kerja tapi dia tidak transitif. Menghitung gaji, mencetak KRS, menghitung jumlah gaji, paling tidak menyapu lantai, mengepel lantai. Itu kata kerja transitif. Tapi kalau cuma mencetak, menghitung, dia kurang lengkap. Apa yang harus diperhatikan dalam penggunaan simbol proses? Yang pertama, dia harus punya input dan output. Input dan output ini disimbolkan dengan simbol yang sama, yaitu kotak atau entitas. Proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store, atau proses melalui alur data. Jadi bisa dihubungkan antara terminator, jadi yang tanda panah itu, data store yang sama dengan, atau sama-sama proses nih, proses 1, proses 2, tetapi dia juga harus ada alur datanya. Dan pastikan bahwa tidak boleh ada proses yang namanya sama. Kalau 1.0 sudah menghitung gaji, berarti 2.0 tidak boleh menghitung gaji lagi, tetapi ganti. 1.0 menghitung gaji, 2.0 adalah membayarkan gaji. Nah, ini adalah beberapa kemungkinan yang terjadi bahwa kalau ada proses, harus ada input dan output. Bisa inputnya 1, outputnya juga 1. Inputnya 1, outputnya banyak. Banyak input tetapi outputnya hanya 1, atau banyak input juga banyak output. Ini adalah 4 kemungkinan yang terjadi. Mana yang sering terjadi? Ya, semuanya sering terjadi. Tergantung dari sistem yang akan digunakan oleh masing-masing perusahaan. Mana yang salah, mana yang benar, tidak ada yang salah dan benar dalam pembuatan sistem. Saya ulangi lagi bahwa ketika pembuatan sistem itu yang diperlukan adalah argumentasi dan logika berpikir per masing-masing pembuat sistem. Penggunaan simbol yang ketiga adalah data store, penyimpanan data. Komponen ini digunakan untuk membuat sekumpulan paket data yang diberi nama dengan kata benda jamak, mahasiswa, dosen, lalu satpam misalkan begitu, atau bagian akuntansi dan keuangan misalkan begitu. Data store ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti file, database, yang berkaitan dengan penyimpanan secara terkomputerisasi, misalkan file, hard disk, file pita, dan seterusnya. Nah, apa sih yang disimpan dalam data store? Semuanya berkaitan dengan penyimpanan secara manual maupun terkomputerisasi. Kalau manual berarti buku alamat, file folder, agenda, dan seterusnya. Kalau yang secara terkomputerisasi, contohnya apa? Misalkan kalau kita sudah melakukan penjurnalan secara terkomputerisasi, yang disimpan adalah akun-akunnya, lalu laporan-laporan yang dihasilkan, laporan piutang, laporan utang, dan seterusnya. Nah, ada 2 macam alur data dari data storage. Yang pertama adalah alur data dari data store. Itu berarti ini ada yang di bagian A, gambar yang A. Berarti ini adalah pembacaan atau akses satu paket tunggal data lebih dari 1 yang diambil dari penyimpanannya. Proses itu membutuhkan data yang diupdate, yang dilihat, yang di copy paste dari data store-nya. Sedangkan kalau dari yang B, alur data ke storage, berarti dia update data, bukan mengunduh, tapi dia akan upload atau copy atau save as begitu.
atau akan memodifikasi satu data atau lebih. Bedanya ya, kalau A itu berarti kita mencari data dari data store, sedangkan kalau yang B kita akan update data. Kalau yang A download berarti yang B upload, begitu gampangannya. Nah, penggunaan simbol yang keempat adalah data flow atau alur data. Ini gambarnya cuma gampang, arah panah saja, cuma hanya ada satu. Cuman bedanya arahnya itu akan menuju ke dalam atau keluar. Itu tadi yang membedakan. Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket dari satu bagian sistem ke bagian yang lainnya. Nah, ini tadi yang juga saya sudah singgung bahwa ada pembagian di FD, ada konteks diagram, ada diagram level. Konteks diagram itu secara umum kita mau menggambarkan apa sih di dalam sebuah sistem. Jadi konteks diagram ini gambaran umum atau gambaran singkatnya. Jadi kalau kita mau menggambarkan tadi kas masuk, berarti inputnya itu ada pelanggan yang digambarkan dengan kotak. Ada arus data, P-nya proses itu adalah sistem kas masuk, outputnya bisa jadi dia manajer, entitas internalnya manajer atau pemilik. Tergantung nanti arus datanya itu ada satu ke satu atau satu ke banyak, banyak ke satu atau banyak ke banyak. Yang pasti adalah tentukan nama sistem, tentukan batasan sistemnya, terminator apa saja yang akan digunakan, lalu gambarkan diagram konteksnya. Sedangkan kalau diagram level nanti ada level 0, level 1, level 2. Bedanya level 0 ini adalah tentukan proses utamanya. Nanti kita akan belajar tentang kegiatan bisnis utama di siklus-siklus berikutnya. Kalau kas masuk berarti ada 5 siklus utama. Kegiatan utama. 1. Pemesanan barang. 2. 1.0 pemesanan barang. 2.0 adalah mengecek persediaan. 3.0 adalah mengirimkan barang. 4.0 adalah menagih piutang. 5.0 adalah menerima kas. Itu proses utamanya. Sedangkan kalau di level 1 ini adalah turunan atau dekomposisi dari level 0 atau level 0. Kita balik ke level 0-nya dulu. Yang poin kedua adalah tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing proses dari dan ke sistem dengan memperhatikan konsep keseimbangan. Maksudnya adalah input yang diberikan di konteks diagram harus sesuai dengan level 0-nya. Kalau inputnya ada 2, ya berarti di level 0 akan digambarkan 2. Kalau outputnya 1, berarti di level 0 juga akan memberikan outputnya 1. Kalau dibutuhkan, ada data store-nya. Tapi kalau tidak ada juga tidak masalah. Setelah itu, baru digambarkan diagram level 0-nya. Level 1, tadi sudah saya bilang bahwa dia adalah dekomposisi dari level 0, diturunkan. Jadi kalau tadi di level 0 ada 1.0, kalau di level 1, 1.1. Dia akan menentukan proses yang lebih kecil dari proses utama. Maksudnya adalah secara tekniknya. Teknisnya bagaimana? Kalau tadi 1.0 adalah menerima pesanan barang, jadi level teknisnya apa? 1.1. Contohnya adalah menerima purchase order. Lalu yang 1.2 mendata di buku pelanggan, misalkan begitu. Secara teknis kalian akan melakukan apa di kegiatan 1.0. Jadi ini adalah contoh bagaimana cara penggambaran di FD-nya. Yang A ke B, yang pertama itu asal, sistem, dan tujuan, itu adalah diagram konteksnya. Asal itu menyebutkan inputnya dari siapa, yang tadi saya bilang pelanggan.
prosesnya kita akan menggambarkan sistem kas masuk dan tujuannya kita mau memberikan hasil tadi, hasil laporannya, hasil olahan di sistem itu kepada siapa. Nah, gambar 1.0 ini 1.1 ini akan menggambarkan level 0. Jadi, contohnya adalah asal itu tadi ada inputnya 1 ya, tapi kok di sini ada banyak, ada 4. Begitu, ini yang dimaksudkan adalah ketika tadi kita ngomongin ada 1 inputnya, ketika diturunkan di komposisi ke level 0 minimal ada A-nya. Mau ditambah C dan D tidak masalah, mau hanya A saja juga tidak apa-apa. Yang penting adalah ketika di diagram konteks 1, berarti di level 0-nya tidak boleh kurang dari 1. Ini yang tadi saya bilang 1.0 itu akan menggambarkan subsistemnya, apa saja yang akan kita lakukan ketika membuat sistem kas masuk. Nah, di situ ada file itu adalah berkaitan dengan storage-nya, kita mau menyimpan itu ada di mana. Nah, ketika di 2.0 itu akan upload, sedangkan kalau di 3.0 dia akan download, dia membutuhkan file untuk mengolah kegiatan di 3.0. Begitu teman-teman, penggambaran sekilas tentang DFD. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan dalam kelas. Terima kasih.